Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaka rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban berupa salat subuh berjamaah yang insya Allah kita teruskan dengan mudzakarah sampai waktu syuruk nanti. Semogalah apa yang telah kita capai ini dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh yang diganjar dengan ampunan dan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya berniat membawakan tema sebagian dari bukti keimanan. Jadi iman itu yang dimaksud dengan iman yang kita sekarang pakai ini Pak, karena semua saya yakin di ruangan ini adalah orang-orang beriman. Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersabda, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu sudah beriman. Jadi bukti iman di sini pertama adalah kalau orang Islam jarang ke masjid, imannya diragukan. Orang Islam yang sering ke masjid, imannya komplit. Jadi kita ini termasuk orang beriman. Alhamdulillah, amin. Ya. Nah, jadi iman yang dimaksud dengan iman itu adalah dua maknanya. Pertama, beriman dan beramal soleh. Karena iman tanpa amal soleh nggak ada apa-apanya. Kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan surga. Bahkan di dunia Allah janjikan pahala yang nggak putus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Buat orang-orang beriman itu dan beramal soleh, Allah sediakan pahala yang nggak putus. Juga dalam Al-Baqarah ayat 35 disebut wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berikan kabar gembira pada orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ada surga. Jadi beriman yang pertama maknanya iman dan amal soleh. Yang kedua, beriman, kalau ada kata-kata iman nanti dalam Quran, dalam hadis, itu makna yang kedua adalah beriman komplit. Yang di rukun iman itu loh, iman pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, pada hari akhir dan pada takdir. Walaupun nanti dalam redaksinya banyak sekali Allah atau Rasulullah menggunakan kata-kata man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maksudnya beriman komplit tuh. Barang siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, maksudnya bukan cuma pada Allah dan Rasulnya, tapi pada Allah, malaikat dan semuanya. Jadi makna iman ada dua. Nah, judulnya kan sebagian dari bukti iman. Iman itu perlu dibuktiin. Bapak datang ke toko emas, Pak, saya mau jual emas. Tukang emasnya tanya, mana emasnya? Ada, kita bawa. Emas itu perlu dites, diuji, dibuktiin bahwa dia tuh emas itu. Sama, kita ini punya iman. Sebaiknya kita punya iman tuh tiap hari kita bilang sama Allah, kita declare, Allah, saya punya iman.
Untuk itu Allah menyatakan, ntar saya uji. Nah, lalu diuji sama Allah. Kalau lulus, maka keluar surat SIB, surat izin beriman. Di beriman pakai izin, Pak. Bukan beriman tuh nggak pakai izin. Nah itu. Jadi hari ini saya ingin menguraikan 13 bukti iman. Jadi kalau kita bisa jalanin 13 bukti iman ini dari 70 sebetulnya kan, Rasulullah berkata cabang iman itu 70. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah nyingkirin duri di jalan. Tapi kita ngomongin 13 saja pagi ini. Yang 6 urusan umum, yang 4 urusan pribadi, yang 3 urusan ibu-ibu, urusan perempuan. Ya, jadi. Nah sekarang kita bicarakan dulu iman itu apa sih? Posisi iman dalam diri kita. Karena kita tuh harus sadar kita beriman. Jangan sampai urusan iman ini kita menang-menang baik tuh. Ya, diam-diam aja itu, nggak ngerti itu ya. Iman dalam posisi orang Islam itu ada 2. Satu dia sebagai kewajiban, satu lagi sebagai pilihan. Jadi Bapak sekarang beriman tuh lagi jalanin dua-duanya. Lagi jalanin karena iman tuh diperintah. Yang kedua karena iman tuh kita milih untuk beriman. Ya, begini. Kalau yang diperintah tuh Bapak bisa lihat di surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Itu artinya kita disuruh beriman, diperintah beriman. Jadi kalau kita sekarang beriman tuh lagi jalanin perintah itu. Ya, bahkan di ayat ini disebut di akhir ayatnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dalla dalalan baida. Siapa yang kafir pada Allah, pada malaikat, pada kitabnya, pada rasulnya dan pada hari akhir, dia telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi iman yang pertama kita diperintah beriman. An-Nisa 136. Yang kedua, iman itu kita milih. Karena Al-Kahfi ayat 29 berkata, "Wa qulil haqq mir rabbikum." Dan katakan Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa mau kafir, biarlah dia kafir. Jadi kita dikasih kesempatan oleh Allah memilih. Mau beriman boleh, mau kafir silahkan. Jadi iman itu yang kedua sebagai pilihan. Nah insya Allah kita semua di ruangan ini menggunakan dua-duanya. Memang kita milih beriman karena kita pengen beriman, dan kita lagi jalanin perintah Allah untuk beriman. Itu iman posisinya. Nah iman yang udah kita punya ini kita mesti nyatakan pada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 16, Allah memuji orang-orang yang selalu berkata tiap malam nih, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Tuh. Jadi Allah memuji orang-orang yang menyatakan keimanannya tiap malam. Kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhi kami dari azab neraka. Dalam surat lain Al-Mu'minun ayat 100 sekian ya, 109, Allah menegaskan lagi bahwa di antara hamba-hambaku ada yang berdoa, Rabbana amanna, Tuhanku, aku telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampuni dosaku. Ya, warhamna wa anta khairur rahimin, dan berilah aku rahmat, karena engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi kita nih tiap hari mesti nyatakan diri beriman. Jangan diem-diem aja Pak. Nah karena kita udah nyatakan kita beriman, ya Allah saya udah beriman. Lalu Allah dalam surat Al-Ankabut berkata, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan saja berkata beriman, sedang dia belum diuji? Nah dengan kita nyatain tiap hari beriman, Allah kasih kita ujian. Tadi kayak toko emas tadi, kita bilang sama declare nih kepada toko emas, saya mau jual emas. Berarti dengan kata lain saya punya emas nih. Yang punya toko bilang, mana emasnya? Sini saya tes. Saya pengen tahu emas Anda itu asli
apa palsu. Allah pun begitu. Kalau kita bilang, ya Allah saya udah beriman, ampuni saya dong, Allah bilang tar dulu. Ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Saya gak akan biarkan kamu bilang kamu beriman sebelum kamu diuji. Karena Allah berkata, walaqad fatannal ladzina amanu min qablihim, aku udah uji orang sebelum kamu untuk menguji apakah kamu sodaku atau kadzibin, imannya benar atau imannya palsu. Jadi kita ini harus mengadakan transaksi sama Allah setiap hari. Kita bilang kita beriman, maka kita siap diuji. Ujiannya itulah nanti membuktikan kita beriman. Makanya sekarang saya uraikan 13 bukti iman tuh. Kalau kita udah bisa melewatin 13 ini mungkin ya, ngalamin 13 ini aja, nggak usah 70, insya Allah iman kita lama-lama mendekati sempurna. Karena iman yang sempurna itu kunci kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Insya Allah yang ada di ruangan ini calon-calon masuk surganya Allah, amin. Jadi kita minta pada Allah supaya bisa kita nyatakan diri beriman, lalu Allah uji kita, lalu nanti Allah akan keluarkan surat izin lulus beriman, SIB. Iman itu perlu izin, Pak. Jadi kalau Bapak nggak nyatakan di hadapan Allah, kita nggak tahu kita diizinkan apa nggak beriman tuh. Dalam surat Yunus ayat 100, Allah berfirman, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada satupun jiwa, satu manusia pun yang dia beriman tanpa izin Allah. Izinnya bisa keluar kalau kita udah nyatakan kita beriman, kita dites untuk membuktikan kita beriman apa enggak, gitu ya. Nah, jadi pada pagi ini mari kita sekarang menguraikan 13 bukti iman. Enggak lama, Pak, paling 7 menit ke depan. Kalau udah lewat 7 menit silakan angkat tangan, atau mau makan duluan silakan ya, misalnya gitu. Makanan ada ya? Alhamdulillah ya. Nah, mari kita mulai 6 bukti iman yang ada hubungannya dengan muamalah, jadi dengan publik. Nanti yang 4 dengan pribadi, yang 3 urusan wanita ya. Pertama, yang 6, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maksudnya barang siapa yang mengaku beriman, maka sambunglah silaturahim. Pak, kita ini secara sadar atau nggak sadar pasti banyak masalah sama orang lain. Maka Rasulullah memerintahkan, barang siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim itu nyambung yang putus, Pak. Mungkin putus karena jarak atau putus karena masalah. Dan menyambung silaturahim itu dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari mulai orang tua, ahli itu istri sama anak, kerabat tuh ipar, Pak D, Pak Le, dan segala macam. Tetangga jauh, tetangga dekat, orang miskin, anak yatim, dan sebagainya. Kalau pernah kita menyakiti mereka, maka sambung sekarang. Sebelum datang hari di mana nggak berlaku lagi itu yang namanya jual beli. Sebelum datang hari di mana nggak berlaku lagi minta maaf segala macam. Sebelum datang maut mengintai kita, bersihkan diri kita dari dosa kepada sesama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Nomor pertama. Jadi sekarang kita hindari diri kita dari permasalahan dengan orang lain, sekecil apapun. Kalau kena kita punya salah, punya dosa pada orang lain, maka sambung sekarang. Hampiri orang itu, minta maaf, kembalikan haknya. Ini penting. Karena kalau kita nggak lakukan itu, nanti sama dengan kita mendaftar pengadilan muflis di hari kiamat. Repot, Pak. Pengadilan muflis namanya pengadilan bangkrut.
Rasulullah bersabda, ada orang yang datang ke hadapan Allah di hari kiamat dengan membawa pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, semua dibawa sama dia. Tapi ketika Allah sudah mau memasukkannya ke surga, maka datang orang-orang yang dulu pernah dia zalimi di dunia, menuntut pada Allah keadilan. Maka Allah Maha Adil kemudian memberikan keadilan dengan cara pahala kita tadi yang kumpul di kita diberikan pada orang itu. Sudah banyak orang yang datang kasih pahala kita, habis pahala kita, yang nuntut masih banyak, maka dosa orang-orang itu dipindahkan oleh Allah kepada kita, bangkrut. Kalau kita punya masalah atau kesalahan di dunia ini masih ada dan belum minta maaf sampai kita mati, yang terjadi di hari kiamat akan seperti itu ya. Jadi makanya perintahnya Rasulullah, bukti keimanan Anda yang pertama, kalau Anda beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak punya masalah dengan orang manapun. Bapak jangan lupa, istri di rumah juga orang, Pak. Anak di rumah juga orang. Kadang-kadang kita tuh sama orang lain baik, sama istri dan anak kurang baik. Ya, jadi pertama, kalau kita bukti kita beriman pada Allah, jangan ada masalah dengan orang satupun, siapapun juga. Apabila Bapak merasa ada kesalahan, pernah menzalimi, menganiaya, datangi orang itu sebelum Bapak meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, maka samperi orang itu, minta maaf. Dan orang yang disamperi juga, kalau Bapak dalam posisi disamperi, beri maaf. Walafina anin nas, berilah maaf. Pertama ya. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Kita ini kadang-kadang mungkin saking sibuknya, Pak ya, nggak pengen ditamuin. Apalagi kalau tamunya udah kita tahu, wah ini kayaknya mau ngutang nih gitu. Ya, itu diem aja, assalamualaikum, diem aja. Assalamualaikum, diem, nggak boleh. Jadi muliakan tamu. Bahkan dalam Islam, tamu itu begitu datang harus buru-buru dikasih minum dan makan. Harus buru-buru, karena disegerakan tamu itu. Namanya juga doif. Doif itu lemah. Tamu itu bahasa Arabnya doif. Doif juga artinya lemah. Orang yang datang capek-capek ke tempat kita gitu. Jadi berikan minum. Bahkan dalam Islam pula, haknya tamu itu 3 hari nginep. Jadi kita nawarin kalau dia udah makan lahap itu, Bapak mau nginep, ayo Pak nginep Pak. Kamar kita yang paling bagus kasih sama tamu itu. Ini Bapak jangan praktekin, ntar Bapak ke rumah saya lagi. Ya. Pokoknya masing-masing lah, dipraktekin di rumahnya masing-masing gimana gitu. Itu tamu. Nah, Rasulullah berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan tamunya. Artinya kalau orang yang nggak suka ditamuin, keimanannya diragukan. Tapi kalau orang yang doyan manjain tamu, ya, masih makan tamu digembirakan, insya Allah dia beriman dengan sempurna. Ya, jadi ntar siap-siap saya datang ke rumah Pak Haji Chandra dulu ya, siapin madu Pak. Insya Allah. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala tu'zi jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah kau sakiti tetanggamu. Kadang-kadang kita nyakiti tetangga lewat tangan, lewat mulut, lewat hati, kita sakiti dia gitu. Ya, kita dengki sama tetangga, termasuk menyakiti tetangga. Jangan, wala tu'zu jarrahu. Wassalam. Jadi barang siapa yang punya iman dan pada Allah dan hari akhir, janganlah dia sakiti tetangganya. Ya Pak ya. Jadi tetangga itu dicantumkan dalam Quran di An-Nisa ayat 36. Jaril kurba ya. Jaril kurba dan jari zunub. Tetangga jauh, tetangga dekat. Jangan pernah disakiti Pak. Karena tetangga itu melebihi saudara. Yang tahu kita ini lagi sakit parah
duluan saudara yang di Bandung apa tetangga? Tetangga. Yang tahu kita kebakaran, nolong kita pertama tetangga. Saudara kita yang jauh baru datang pas dikabarin, tetangga duluan. Jadi tetangga nih, ukuran tetangga menurut Islam, menurut Rasulullah, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Itu tetangga. Jadi saya dengan Darussalam, kita dengan Darussalam masih tetanggaan itu. Kita dengan Arkom masih tetanggaan. Kita dengan estate masih tetanggaan. Ya, kalau yang kenal maka jangan pernah disakiti tetangga itu ya. Karena apapun Pak, Kristen, Hindu, Buddha, nggak apa-apa. Yang penting statusnya tetangga. Jangan sampai pernah menyakiti tetangga. Orang yang pernah menyakiti tetangga imannya diragukan. Orang yang baik sama tetangga insya Allah sempurna imannya. Ya, semoga 3 ini saya kira udah menjalankan semua ya, nyambung silaturahim, mulain tamu sama jangan sakiti tetangga. Nomor 4, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fastausu bin nisa'i khaira. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ikuti wasiatku, kata Rasulullah, untuk berbuat baiklah kepada wanita. Maksudnya berbuat baiklah pada istrimu, pada anak perempuanmu, bukan pada setiap wanita Pak Haji ya. Nanti di blok M, neng sini neng, saya mau jangan. Maksudnya kepada istri dan anak wanitamu berbuat baiklah ya. Langsung soalnya langsung gitu. Saya terangin. Jadi istri di rumah kadang-kadang tuh jadi, bahasa Jawanya jadi paidon Mbak, jadi tempat buang ludah. Kita di kantor sama sekretaris Pak ya gimana gitu, sama klien perempuan gimana gitu, begitu sama istri bau daster loh gitu. Jadi apa yang jelek-jelek itu ditumpahin ke istri. Nah Rasulullah bilang, berarti kamu nggak beriman ini. Karena kalau kamu ngaku beriman, ikuti wasiatku untuk berbuat baik pada istrimu dan pada anak perempuan, jaga mereka gitu ya. Dan nomor 4 ini gampang sebenarnya ya, apalagi kalau kita punya anak wanita, jangan sampai dia dilanggar pagar ayunya, hantar dia ke pernikahan yang syar'i, suruh dia menutup auratnya begitu ya. Nah, kalau kita punya istri, manjakan Pak, walaupun nggak dengan materi, cukup dengan perkataan yang baik saja. Rasulullah nggak punya uang untuk mentraktir Siti Aisyah, Saudah segala macam, tapi cukup memanggil mereka dengan nama julukan yang baik. Pada Siti Aisyah Rasulullah manggil ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Bapak manggil di rumah istrinya jangan dengan perkataan yang menyakitkan, brot, manggil gembrot lagi, nggak usah. Kalau ada istri tanya, Mas aku gendut ya, jangan bilang iya itu bukan gendut lagi, gembrot, jangan. Tapi bilang enggak, kamu nggak gendut, kamu montok. Jadi gembirakan hatinya gitu loh. Kalau ada istri tanya, Mas aku hitamnya, enggak, kamu nggak hitam, kamu manis gitu ya. Karena ini perintah agama. Jadi siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada wanita, maksudnya pada istri dan kepada anak perempuan kita ya, ponakan perempuan semuanya, pokoknya yang judulnya perempuan yang masih keluarga kita. Lalu nomor 5, nah ini penting, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang laki-laki yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, an ya umma qauman illa biizni. Jadi tidak halal, dilarang bagi laki-laki beriman untuk jadi imam sholat tanpa seizin kaumnya itu. Jadi misalnya kita merasa udah hafiz nih, hafal Quran segala macam, datang ke masjid lain gitu, gatel dia pengen jadi imam, situnya qad qamatis shalah, udah maju duluan gitu, nggak boleh. Atau kita nginep di rumah orang, kita merasa lebih tinggi ilmunya daripada orang itu, maka kita bilang jadi imam, nggak boleh. Kalau dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka sabar aja, tunggu sampai diwakilkan.
silakan jadi imam gitu. Jangan merasa pintar sendiri tapi jadi imam, ya. Bahkan wala yahtassu nafsahu bida'watin dunahum. Jangan sampai imam itu berdoa untuk dirinya sendiri tanpa mendoakan kaumnya. Enggak boleh tuh, Pak. Ya, kalau mereka lakukan itu, fa in fa'ala faqad khanahum, maka sungguh imam itu udah berkhianat pada makmumnya. Tadi saya dengar nih imam kita berdoa nih, Pak Kiai, alhamdulillah. Memang nggak pernah khianat beliau ini. Rabbana firlana wali walidina. Aslinya kan Rabbi firli. Rabbi firli artinya apa, Pak? Tuhanku, ampuni aku. Berarti kalau dia bilang beliau tadi Rabbi firli, berkhianat beliau. Maka beliau ganti Rabbi firlana. Tuhan kami, ampuni kami. Maksudnya kami, saya dan jemaah saya ini, gitu. Jadi seandainya Bapak di mana-mana mau jadi imam, harus dengan izin tempat itu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah berkata, jangan kamu jadi imam di satu kaum yang kaum itu membenci kamu. Jangan. Kita mesti jadi imam bagi makmum yang menyukai kita, memang menyenangi kita. Jadi tanda orang dibenci itu begini, Pak. Datangnya mengganjilkan, perginya menggenapkan. Itu dibenci. Kalau dia datang orang pada takut semua. Ah, ada dia, malas gua ah. Itu namanya mengganjilkan. Tapi kalau dia pergi menggenapkan. Ah, alhamdulillah, biang kerok udah pergi. Terbalik sama orang yang disukai. Orang yang disukai itu datangnya menggenapkan, perginya mengganjilkan. Kalau dia datang, nyap sih ada Pak Sobari, ya kita ngomong soal madu misalnya gitu, main pingpong, ya. Datangnya menggenapkan. Pak Sobari pergi mengganjilkan, ya dia pergi, nggak rame dia, nggak ada dia, gitu. Ya. Nah, imam juga begitu. Jadi kalau dia menjadi imam dari satu kaum, dia harus dengan izin satu kaum itu dan harus dengan rasa disukai. Ya, dulu pernah ada konflik ya di Anas ini ya mengenai imam ya. Ada imam yang bagaimana gitu, iya. Jangan lain kali jangan begitu, Pak. Orangnya udah meninggal ya, alhamdulillah. Allahumma firlahu warahmuhu wa'afi'afanhu. Semoga Allah ampunin ya. Begitu ya. Nomor 5, janganlah jadi imam tanpa izin satu kaum. Nomor 6 terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang benar atau diam. Ini sulit, Pak. Karena orang yang berkata benar, qaulan syadida dalam Quran, itu harus bisa menghindari 10 hal. Jadi orang syaratnya dia berkata benar dan beriman, itu harus bisa menghindari 10 hal. Pertama, perkataan syirik. Yang kedua, perkataan bohong. 3, gunjing atau gibah. 4, mencela atau menghina. 5, perkataan kotor, rofats, jorok. 6, fitnah atau kozaf. 7, namimah atau adu domba. 8, kesaksian palsu, sumpah palsu. 9, laknat. Dan terakhir 10, omongan yang menyakitkan orang lain. Omongan yang menyakitkan orang lain itu begini, Pak. Tuzu wal manna dalam Quran. Misalnya gini, saya ngasih sesuatu pada Pak Rahmat Sobari, tapi saya iringi dengan perkataan yang menyakitkan. Nih, lain kali jangan males lo, kerja males lo. Nih buat lo. Nah, itu juga mesti dihindari. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang ngaku beriman, hendaklah yang berkata baik. Hindari 10 tadi. Aw liyasmut, kalau nggak bisa berkata baik, diam. Asum tu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam tuh hikmah, tapi sedikit yang mau diam itu. Ya, itu yang nomor 6. Nah, 6-nya ini adalah perkara-perkara muamalah, perkara-perkara yang melibatkan kita dengan orang lain. Sekarang ada 4 bukti iman yang hanya melibatkan kita, privasi, ya. Mari kita ini. Bapak-bapak masih kuat kan? Masih ya, 4 nih. Baik, 4 nih. Nomor pertama, ini mohon maaf ya, barangkali saya juga nggak bisa melaksanakan nih, belum bisa melaksanakan. Tapi mari kita
memahami apa perintah Rasulullah ini. Nomor pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammam bi ghairi izar. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya janganlah dia masuk ke toilet dengan telanjang bulat. Mandi, BAB, segala macam, jangan telanjang bulat. Ya, bi ghairi izar itu tanpa kain. Jadi hendaknya Bapak siasati dengan kimono atau apa itu, mandi, ntar buka, jangan sampai kelihatan. Itu doa masuk toilet apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku minta perlindungan ya Allah dari jin perempuan dan jin laki-laki lah, kira-kira begitu. Itu maksudnya memang ada itu, karena para jin juga melihat kita. Apalagi jin perempuan, begitu buka baju kita sweet gitu. Ya, berat Pak. Ya. Dan juga malaikat juga malu, punya rasa malu melihat kita begitu. Jadi ini kalau kita punya iman, maka kata Rasulullah, fala yadkhulul hamama bi ghairi izar. Jangan kamu masuk ke toilet tanpa kain penutup. Nggak apa-apa, terserah Bapak bikin sendiri, atau misalnya mohon maaf, CD-nya jangan copot. Nah, misalnya gitu ya. Nah, terakhir setelah Bapak mau andukan, maka CD-nya tadi diperes lagi, bawa keluar. Tapi jangan sampai upacara mandinya Bapak itu adalah dengan telanjang bulat. Ini agama nih Pak ya. Ini agama nih, Rasulullah sampaikan begitu. Nomor 2, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala maidatin yudaru 'alaiha bil khamar. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di meja yang ada minuman kerasnya. Jangan sampai duduk di majelis yang ada birnya. Jangan sampai duduk di majelis yang ada mansion house, apa namanya? Gak ada yang minum di sini ya. Kali dulu minum, jadi tahu apa namanya? Johnny Walker. Topi miring. Pengalaman. Ciu segala macam ya, karena khamar ini kata Rasulullah dinamain dengan berbagai macam nama, bahkan dilaguin Pak, ada lagunya khamar tuh ya. Contohnya di Indonesia ada lagu yang dibawakan oleh Ikang Fauzi tuh, judulnya Air Api, air kata-kata nah itu ada lagi yang banyak sekali ya. Apa Pak? Omai Rama juga ya. Oh ya, sekarang tak itu ya. Oh, ya. Baik. Jadi jangan duduk di meja yang ada khamarnya. Karena Rasulullah berkata, ada 10 sahibul khamar. 10 orang yang berhubungan dengan khamar yang dosanya sama dengan peminumnya. 10 Pak. Pertama yang meres anggurnya, kedua yang memanennya, 3 yang nuangin ke botolnya, 4 yang taruh mereknya, 5 yang menjualnya, 6 yang mengantarnya kepada pembeli, 7 yang menuangkannya, 8 yang duduk dengannya, 9, 10 yang meminumnya. Semua sama-sama masuk neraka. Jadi jangan ada di lingkungan khamar. Setetes khamar yang masuk ke dalam tubuh kita menandakan 40 hari sholat kita nggak diterima, kata Rasulullah. 40 hari nggak diterima sholat sama dengan 200 kali kita nggak sholat. 200 kali nggak sholat fardu. 1 kali kita tarkus sholat, tidak melaksanakan sholat fardu, hukumannya di neraka 80 hukum. 80.000 tahun dibakar di neraka. Terus Rasulullah yang terangkan. Jibril menerangkan pada Nabi Musa kemudian Rasulullah menceritakan kepada kita soal peristiwa Nabi Musa itu. Jadi hati-hati. Jangan sampai berkaitan dengan khamar segala macam. Juga jangan bertoleransi dengan peminum khamar. Reuni SMA biasa di hotel. Terus ada sloki, ya kan? Soili ya. Walaupun kita nggak minum, mending kita menjauhi tempat itu. Itu orang beriman. Jauhi aja. Ini bukan wilayah saya ini yang begini. Wilayah saya ini wilayah para Ahmad Sobari nih, ngaji tahsin segala macam.
wilayah ini udah bukan wilayah saya. Dulu saya begitu memang, kata Umairah mah, dulu aku suka padamu, ya kan? Dulu aku memang suka, tapi sekarang sorry, enggak lagi ya Allah. Jangan jadi sahibul khamar. Sahibul khamar kalau mati belum bertobat, nanti di neraka akan diberikan minum dari sungai Tinatul Khabal, sungai yang berisi perasan darah dan nanah penghuni neraka. Bahkan kalau orang yang minum khamar mati dalam keadaan mabok, maka ditambah lagi bukan cuma Tinatul Khabal, sungai Huwatah. Sungai Huwatah adalah minuman pada ahli neraka yang asalnya dari cairan kelamin para pelacur. Itu ada di hadis sahih semuanya. Jadi hati-hati dengan khamar ini, Pak. Jangan sampai, bahkan ini udah mencegahnya, janganlah kamu duduk di meja yang ada khamarnya. Kita kadang-kadang ngelihat botol khamar malah bangga, Pak. Wih, tahun berapa ini? Dipajang, Pak, di rumah. Ya Allah. Ya. Jadi mari kita hindari khabar itu. Itu nomor 2. Nomor 3, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi laki-laki yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, an yusalliya wa huwa hakinun hatta tatakhaffafa. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk sholat dalam keadaan kebelet. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, udah komat, tiba-tiba pengen BAB, pengen pipis, lakukan BAB dulu, pipis dulu, baru sholat lagi, nggak apa-apa, masbuk ketinggalan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai sholat dalam keadaan kebelet, ya bahaya, Pak, apalagi kebelet BAB, mau nahan-nahan akhirnya keluar juga anginnya, tok, nggak enak didengarnya, apalagi jadi imam, ya kan? Waladhdallin, memang aminnya keras, amin, tapi dia tiut bunyi. Kan lucu ya. Jadi jangan sampai sholat itu dalam keadaan kebelet. Hajatnya dibuang dulu, bersihkan lagi dengan wudu, lalu sholat. Itu ya. Kalau beriman pada Allah, jangan sampai ditahan-tahan, Pak. Ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari masalah pribadi ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yuski ma'ahu walada ghairi. Jangan numpahin spermanya di tempat orang lain, alias jangan berzina. Orang yang berzina atau minum, imannya copot. Ntar kalau udah selesai minum, selesai zina, imannya dibalikin sama Allah, nyesel dia. Dan dosa zina itu balasan pada Allah bukan hanya di akhirat, di dunia udah dibalas dengan 3 perkara. Pertama, muka jelek. Muka orang pezina walaupun didandanin pakai bedak kayak apa, jelek, Pak. Percaya, nggak ada cahayanya, hilang cahayanya. Zahaba nuru wajhu. Udah pergi, hilang cahayanya. Nggak kayak bapak-bapak ini ada cahayanya. Kenapa? Karena habis sholat subuh berjamaah. Ada cahayanya. Amin. Ya, bukan cahaya petromak ya, Pak. Cahaya beneran, cahaya yang bisa dilihat sama orang beriman lainnya itu. Pertama itu orang berzina. Yang kedua, di dunia rezekinya seret. Berzina tidak akan dapat rezeki yang barokah, pasti seret. Ada aja dapat 2 miliar tapi sakitnya butuh 1,5 miliar, lama-lama habis. Dapat apa? Kebakaran, dapat apa? Kecolongan segala macam. Dan yang ketiga, orang banyak menjauh darinya. Nggak tahu kenapa. Itu Allah yang bikin. Ya, hati-hati. Jadi barang siapa beriman, ngaku beriman, jangan sekali-kali kamu tumpahin air manimu pada tempat yang bukan hakmu. Itu kata Rasulullah. Nah, itu adalah bukti-bukti iman sampai nomor 10. Saya tadi janji nomor 3 adalah urusan ibu-ibu. Ibu-ibu ada nggak nih? Ada. Bu? Oh, ada. Baik. Baik. Ini dengerin, Bu, yang lain bapak-bapak boleh istirahat. Kalau mau makan dulu silakan ya. Ini ibu-ibu usul. Oke, ibu-ibu pertama dengarkan ya. La yahillu li imra'atin, tidak halal bagi wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman pada Allah dan hari akhir, antuhidda ala mayyitin,
fauqa salasin illa ala zauji. Tidak halal bagi wanita untuk berkabung atas mayat. Sedih sama mayat tuh. Lewat dari 3 hari. Terkecuali yang mati suaminya. Kalau mati suami ibu, Bu, kalau mati suaminya, Bu, ya, kalau mati, boleh ibu sedih berkabung, tapi nggak beratap. 4 bulan 10 hari. Kalau bisa jangan keluar rumah, jangan dandan, jangan terima tamu laki-laki, kecuali mahram ya. Tuh, kalau ibu beriman pada Allah dan hari akhir, maka laksanakan ini. Kalau misalnya yang mati bukan suami, silakan. Tapi hanya 3 hari batasnya. 3 hari nih. Jadi nangis atau jangan beratap ya. Nangis, sedih karena ponakannya meninggal, tetangga meninggal, nggak apa-apa. Illa zauji, kecuali suami yang meninggal, boleh ibu berkabung 4 bulan 10 hari atau masa idahnya janda yang ditinggal mati. Itu tidak boleh berhubungan dengan laki-laki. Gimana Ustaz, saya kan dagang, saya kan karyawan. Itu agama bilang begitu. Mengamankan ibu dari apapun juga. Berapa umur ibu? Karena kasmaran tuh, asmara, itu datangnya nggak lihat umur, Pak. Nggak lihat umur. Kalau ada perempuan sama laki-laki, ada bahaya di situ. Gitu ya. Jadi pertama kali untuk ibu-ibu, kalau berkabung dengan meninggalnya orang itu cuma 3 hari batasnya. Buat kita juga ya. Tapi kalau suami yang meninggal, tahan diri untuk kemana-mana selama 4 bulan 10 hari, alias berapa hari tuh? 170 hari. Jangan boleh kemana-mana, jangan dandan, jangan segala macam. Walaupun zaman udah modern, Bu ya. Terus yang kedua nih, la yahillu li imra'atin, tidak halal bagi wanita tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman pada Allah dan hari akhir, antusafiro safaron yakunu salasata ayyam fasoidan. Tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir bepergian selama 3 hari atau lebih tanpa ditemenin dengan mahramnya, dengan bapaknya, dengan anak laki-lakinya yang udah dewasa, dengan suaminya, dengan kakaknya laki-laki. Tidak halal. Hadis ini para ulama kemudian membicarakan mengenai masalah perginya seorang wanita untuk umroh dan haji. Kalau bisa ditemenin, Pak. Kecuali kalau ibu janda, maka ibu bisa minta temenin dengan anak laki-lakinya atau segala macam. Atau kemudian sekarang ada peraturan ya Ustadz ya, di Tanah Suci itu ada yang namanya dikasih mahram. Jadi mutawif itu mahramnya. Atau sekumpulan ibu-ibu ya udah memenuhi syarat, jadi nggak kena lagi hal ini. Tapi yang jelas jangan biarkan anak perempuan kita juga untuk pergi kemana-mana tanpa mahram, tanpa teman. Laki-laki datang ke rumah kita, Om, saya mau ngajak anak Om ke puncak 3 hari. Oh silakan. Jangan, Pak. Ya, nggak bisa. Harus dengan mahram untuk menjaga. Itu nomor 2. Terakhir nomor 3. Bu, dengerin Bu ya. Man kana minkunna yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang engkau kaum wanita beriman pada Allah dan hari akhir, lihat. Fala tarfa ra'saha, jangan angkat kepalanya, hatta yarfa'ar rijalu ru'usum, sampai laki-laki mengangkat kepala. Kenapa? Karahata an yaroina min auratir rijal. Dikhawatirkan kaum wanita tadi melihat auratnya rijal. Ini adalah suasana sholat berjamaah yang memang zaman Rasulullah nggak ada batas begini, Pak Haji, nggak ada ini. Ibu-ibu tetap bisa melihat orang di depan. Batas-batas ini nggak ada nih, korden nih. Jadi dilarang perempuan untuk ngangkat kepala duluan sebelum laki-lakinya ngangkat kepala. Contoh, lagi sujud akhir rakaat pertama, terus mau naik nih, Allahu Akbar. Jangan sampai perempuan itu duluan dari laki-laki. Makanya kira-kira tahan 5 detik dulu sampai laki-lakinya dirasa udah naik, baru perempuan naik. Dikhawatirkan kalau perempuannya duluan,
maka dia bisa melihat auratnya laki-laki yang lagi sujud itu. Entah bolanya menggantung gitu ya. Ya kira-kira nih Pak Jandita, memang kita punya bola kan. Ya, entah apanya gitu. Tapi jangan sampai kelihatan sama ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu itu beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya tahan diri waktu sujud. Ketika imamnya sudah bangkit berdiri, tahan 5 detik baru berdiri, sehingga yakin bahwa laki-laki semua di depannya sudah berdiri. Demikian 13 bukti iman yang insya Allah kalau kita jalankan, iman kita mendekati sempurna dan sempurna lagi. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ulayan yang luar biasa mengenai ciri pertanda orang beriman. Jamaah semuanya, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Tanya. Kalau ada yang nanya, nanti dikasih kuis. Ada kuis. Ya, silakan ada yang nanya. Pak Zulkifli di mana? Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau membuka pertanyaan, kalau dilepas gitu aja pasti udah selesai aja gitu. Ya. Di saya pertama berkaitan dengan keimanan kita, kita mungkin kita merasa oh gue udah beriman kepada Allah nih. Ya. Tapi godaan setan ini yang susah untuk kita hidup. Karena memang kita dalam secara fisik kita bisa seperti kayak tetangga gitu, bisa kita dapat secara fisik, tetapi di hati kita sendiri, begini, begitu, itu godaan setan, itu kan yang mungkin kita perlu mengembangkan iman kita kepada Allah. Itu aja. Iya. Nggak bertanya kan Pak? Ya, ada pertanyaan Pak. Oh, ada pertanyaan. Jadi kalau bagaimana cara kita menepis godaan setan, setan nggak kelihatan Pak, susah ya. Tapi kalau itu tadi sebetulnya bukan godaan setan Pak. Karena Rasulullah bilang begini, la yastaqimu, tidak lurus iman seseorang kalau hatinya nggak lurus. Tidak lurus hati seseorang kalau lisannya nggak lurus. Jadi urutin ini Pak, lisannya bersih, bikin hati bersih. Hati bersih, imannya bertambah. Memang latihan Pak, dan tiap hari. Dan makanya lebih baik kita tekad, nyatakan iman kita sama Allah. Subuh-subuh hari, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Kan tekad tuh, berarti kita siap menerima diuji. Nah ujiannya itu Pak, perintah, semua perintah iman kepada orang beriman di Quran itu ujian juga, bukti iman. Contoh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu bergaul hanya dengan orang baik. Maka bukti iman adalah orang beriman cuma punya teman orang baik Pak. Temannya kiai, temannya siapa itu. Dia nggak pengen lagi bergaul sama orang yang tidak menjalankan Islam dengan baik. Karena Islam memang mengatur pergaulan begitu. Itu bukti iman. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba dan seterusnya itu. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sehingga orang beriman bukti imannya berpuasa Ramadan. Ada orang Islam nggak mau puasa Ramadan? Ada. Berarti dia nggak beriman, nggak bisa cariin bukti. Nah bukti imannya 70. Yang baru saya uraikan kan 13 nih, 70. Banyak sekali. Tadi di awal saya bilang, orang yang masuk masjid kata Rasulullah, datang ke masjid, orang beriman. Berarti bukti imannya dia datang ke masjid. Ada orang Islam nggak mau datang ke masjid, ada. Tapi begitu mati minta disolatin di masjid. Ini problem Pak. Jadi masjid cuma buat mati sama kawin, ya, akan nikah di masjid gitu. Ya kan? Begitu orang Islam sekarang. Jadi gitu Pak.
luruskan lisan, nanti hati lurus. Luruskan hati, nanti iman lurus. Gitu aja kiatnya. Insya Allah Pak, bisa berjuang kita untuk menegakkan iman ini. Demikian. Bapak udah ya? Oh, satu lagi. Sebentar Pak. Iya. Iya, itu pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah pernyataan keikhlasan kita. Beribadah murni hanya untuk Allah. Lillahi, hidup kita bukan cuma ibadah, hidup kita, mati kita cuma buat Allah. Sulit Pak. Sulit. Karena kadang-kadang orang itu banyak memuja memuja orang lain dengan begitu. Mati, hidup mati untuk negara, hidup mati untukmu saja, wahai perempuan misalnya gitu. Padahal hidup mati kita hanya untuk Allah. Itu pernyataan iman dan ikhlas. Itu Pak. Pak, selain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, ini mungkin pendapat saya salah. Sebenarnya sholat itu salah satu bisa dianggap itu surat izin kalau menjalankan sholat itu. Iya. Sholat itu kan sebenarnya secara agama ya. Iya. Dan di situ juga ada syahadat dan waktu kita sholat. Iya. Sebenarnya kita mendapat izin itu setiap 5 kali sehari itu kita memperbaharui surat izin. Iya. Jadi sholat itu sebenarnya memang ciri orang beriman. Karena kata Rasulullah, ma bainal fakru bainana wa bainal ghairi adalah sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Jadi kalau kita nggak beriman, kalau kita nggak sholat berarti kafir, begitu kan ya? Lalu permasalahannya begini, dia itu bukan bukti iman secara gamblang sholat itu. Sholat itu memang diperintah kan gitu ya, diperintah. Terus yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua mengenai apa tadi? Iya, di sholat itu kata apa bukan pertanyaan, kaitannya dengan yang tadi. Bahwa setiap 5 hari sekali kan kita sholat wajib. Iya. Sehingga kita memperbaharui iman, Iya. tidak gitu. Iya. Atau isi B itu. Iya. 5 kali sehari. Yang benar begini Pak, Rasulullah suruh kita jadidu imanukum bisyahadati alla ilaha illallah. Perbarui iman kamu dengan tiap hari berucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah gitu. Karena kenapa kita disuruh begitu Pak? Iman kita masih di-charge setiap hari sampai 100%. Karena iman kita tuh bisa yang kusu wa yazidu, bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa letoy, bisa kuat iman kita. Nah lagi letoy itu, lagi yang kusu, maka perbarui iman kita. Kalau enggak udah Pak, bisa terbang iman kita, diambil sama setan. Ya, jadi memang semua ibadah ini memang bukti iman. Puasa tadi, sholat tadi gitu. Tapi banyak sekali yang lainnya selain itu kan. Mengambil duri di jalan, baik sama tetangga itu juga bukti iman. Gitu Pak. Ada lagi Pak yang lain? Silakan Pak. Perhatikan mengenai masyarakat kan di komunitas masyarakat Islam itu banyak memilih pemimpin yang non muslim. Iya. Sementara di komunitas orang-orang misalnya di Jakarta Barat ini itu kan memilih pemimpin dari dia sendiri, mereka sendiri yang seorang muslim. Jadi bagi umat muslim yang pemimpin non-muslim ini gimana di mata Allah? Dalam Quran ada suruhan, jangan kamu pilih pemimpin ya kan, atau dalam kemudian dibahasakan dengan terjemahan lainnya teman setia segala macam dari orang-orang di luar, orang-orang beriman, selama masih ada orang beriman. Itu aja Pak hukumnya. Ya, kenapa begitu? Karena pemimpin itu bisa mempengaruhi. Pemimpin itu punya influence yang besar sekali kepada yang dipimpinnya. Ya. Warna dari masyarakat yang dipimpin itu bisa tergantung dari pemimpinnya. Jadi Al-Quran itu mencegah
supaya kita orang beriman jangan dipimpin oleh orang yang nggak beriman. Kacau balau, Pak. Tapi ini kan nggak bisa kita siar-siarkan ini di hadapan orang-orang yang sekuler yang nggak peduli lagi, yang penting bersatu untuk budaya bangsa, persatuan bangsa. Jangan ini agama, jangan bagaimana? Bisa aja kita ngomong begini di masjid, Pak. Di luar itu pasti wah politik. Ini agama politik nih. Jangan bawa Quran dong, kayak gitu. Tapi tegas Islam, jangan kamu ambil pemimpin dari kalangan orang-orang di luar orang beriman. Selama masih ada orang beriman. Ya kan gitu. Contoh yang kecil aja mesti kita laksanakan di RT lah mestinya gitu. Tapi kenyataannya kita lihat dan kita memang toleransi. Toleransi orang lain, orang kita ini namanya tasamuh. Kita meringankan hati dipimpin sama orang non-muslim. Selama dalam perkara-perkara muamalah. Kalau dalam perkara-perkara ibadah adalah akidah disenggol-senggol kita, jangan ngikutin. Biarin aja. Ya Pak ya. Jadi khawatirnya begitu, kita akhirnya lumer dengan akidah orang lain. Termasuk nih mohon maaf nih kalau misalnya Bapak ada komplain ya saya mohon maaf. Janganlah tiru-tiru orang-orang yang campur adukan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, apaan? Mana? Rahayu itu kacang, Pak, kacang rahayu. Ya, tapi kita nggak mencela, silakan saja. Tapi itu ada unsur ibadah di situ. Coba Bapak googling sekarang, kan zaman Google nih. Apa arti Om, Swasti, dan Astu? Coba Google. Maka tauhid Bapak akan kotor itu, kalau Bapak lakukan itu. Ya, itu termasuk gitu. Nanti kita memberi warna pada masyarakat kita jadi berantakan, Pak. Campur baur nggak keruan gitu. Ya, bukannya kita benci agama lain, karena Islam tasamuhnya lakum dinukum waliyadin. Itu tasamuh. Silakan kamu, saya hormati agamamu. Tapi saya tidak mengakui kebenarannya, akidahnya kan gitu. Ya, Pak ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada Pak? Enggak ada ya? Selain. Terima kasih jamaah semua atas partisipasinya. Sekali lagi mudah-mudahan teman kita di saat ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.